Berwisata ke Cirebon, jangan lupa menyempatkan waktu untuk singgah ke satu lokasi yang ikonik dan menarik. Berada di Jalan Pasuketan Kelurahan Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon, pengunjung akan disuguhkan sebuah bangunan bersejarah, yaitu Gedung British American Tobacco atau BAT. Menilik dari singkatan nama, memang gedung ini dulunya berfungsi sebagai pabrik rokok. Dan ternyata, nama-nama rokok dengan merek terkenal dahulu diproduksi di BAT. Penjaga gedung BAT, Muhammad Yusuf, yang sudah bekerja selama 30 tahun menyebutkan, di gudang BAT hanya mengolah rokok merek ternama. Sedangkan bahan dasar tembakau didatangkan langsung dari Solo dan Lombok. Menurut catatan yang tertulis di buku sejarah singkat Usaha dan Perseroan, gedung ini didirikan pada tahun 1917 dengan kepemilikan oleh Indo-Egyptian Cigarette Company, sebuah perusahaan asal Inggris, dan kemudian resmi dimiliki BAT setelah direnovasi ulang oleh Biro Arsitek pada tahun 1924. Pak, jadi selama ini kalau yang dijaga itu apa aja Pak objeknya? Ya aset aja, aset dan perawatan. Oh masih ada? Ada. Oh. Bukan gedung aja. Gedung aja Ya kayak kebersihannya, kalau ada yang gimana itu perbaikin, kayak gitu aja. Pak, secara umum kekuatan gedung masih bagus nggak sih Pak? Ya masih bagus. Itu dari tahun ini dibangun tahun 1917, diresmikan tahun 1924. Nah makanya kan di situ tertera itu anno 1924. Pada tahun 1930, BAT sudah menjadi pabrik rokok besar yang memiliki kapasitas produksi mencapai 17,5 juta batang rokok per hari. Pabrik rokok ini mengalami masa sulit di era penjajahan Jepang. Meski di tahun 1949, BAT kembali berproduksi. Namun, seiring berjalannya waktu, penjualan kian menurun, akhirnya pabrik berhenti pada tahun 2010. Kini, kegiatan produksi dipindahkan ke daerah Malang. Bangunan tua berarsitektur kolonial ini dinilai budayawan Cirebon Akbaruddin Sucipto kini dijadikan sebagai cagar budaya dan saksi sejarah kejayaan rokok. Adanya gedung syarat sejarah tersebut harus menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Jadi memang ketika melihat bangunan ex-kolonial itu kita bisa melihat misalnya dari gaya arsitekturnya, dari ornamennya dan sebagainya. Nah, yang menjadi menarik khusus untuk BAT itu adalah kalau kita pergi ke Leiden ataupun ke Belanda, sebetulnya istananya Ratu Belanda itu ya beda-beda tipis dengan gedung BAT. Jadi ini yang menjadi keberuntungan bagi kita masyarakat Cirebon, karena istana kerajaan Belanda saja di sana itu sebetulnya bangunannya, desainnya itu mirip dengan BAT. Itu. Sebagai cagar budaya dengan klasifikasi sangat ketat, menurut Akbaruddin Sucipto, diartikan tidak boleh direnovasi secara signifikan, walau hanya merubah satu bagian kecil material bangunan, karena keberadaannya di bawah pengawasan Balai Cagar Budaya. BAT dibangun 2 lantai simetris dengan luas keseluruhan mencapai 1,2 hektar. Gedung ini memang sangat eksotik, jadi wajar saja banyak pengunjung, khususnya kalangan milenial yang berburu untuk bersuah foto, seperti halnya Sarla dan Amanda. Mbak Sarla, apa alasan berfoto di sini nih sama berdua? Karena di sini viewersnya itu lebih kelihatan kayak pemandangannya itu bagus gitu, jadi lebih enak aja. Lebih enak buat difoto. Oh gitu ya? Iya. Dari semua sudut ini yang paling bagus di mana kira-kira? Di sekitaran ini, sini? tembok-tembok ininya aja. Iya. Ini pertama kali atau pernah ke sini? Sering ke sini. Oh gitu ya? Iya.
Biasanya selain foto-foto apa sih yang dilakukan anak-anak muda di sini? Ya ada yang cuman kayak main-main di sini, kumpul kayak gitu. Kebanyakan sih foto-foto. Tapi tahu nggak bahwa ini gedung bersejarah? Enggak. Iya, kurang tahu. Sayangnya, bangunan bersejarah yang instagramable ini tidak sembarangan orang bisa masuk karena dijaga cukup ketat. Pengunjung hanya bisa menikmati keindahan gedung dari luar, sambil berjalan di trotoar yang cukup luas dengan pemandangan hiasan pot bunga ukuran besar. Selain itu, destinasi wisata sejarah BAT sering menjadi pilihan kalangan muda untuk duduk-duduk santai ditemani aneka jajanan yang dijual pedagang kaki lima di sekitar gedung tersebut.